Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga mahasiswaku dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan masuki tema tentang teknik menulis Al-Quran. Setelah pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana teknik membaca Al-Quran, maka selanjutnya adalah bagaimana teknik menulis Al-Quran. Ya, siswa-siswi kelas madrasah ibtidaiyah itu sudah selayaknya untuk bisa selain membaca Al-Quran juga menulis Al-Quran. Nah, menulis Al-Quran ini berarti belajar untuk menulis huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah itu yang kita kenal diantaranya ada 29 huruf. Nah, untuk menulis Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita ajarkan ada suatu metode. Metode ini ada beberapa macam. Nah, pada umumnya maka kita akan pelajari, walaupun nanti bisa masuk pada salah satu metode, diantaranya adalah metode Abana. Oke, nah ini sebagai pendidik itu dituntut untuk bisa melakukan pendekatan pembelajaran dan mempersiapkan sumber belajar dan media pembelajarannya ya. Tentunya kalau dalam hal ini adalah mengajarkan anak didik untuk bisa menulis, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah whiteboard atau papan tulis, kemudian medianya untuk anak itu pulpen atau pensil, kemudian juga kertas atau buku tulis ya. Oke. Nah, secara umum cara menulis huruf Arab itu kita tahu bahwa menulis huruf Arab berbeda dengan menulis huruf Latin. Kalau huruf Latin dari sebelah kiri, maka huruf Arab itu di sebelah kanan ya. Nah, ini jumlah huruf Arab tadi saya sampaikan 29, maaf karena biasanya itu dikenal dengan jumlahnya ada 28 saja ya. 28 huruf alif dan hamzah itu biasanya jadi satu. Oke. Huruf-huruf itu dalam bahasa Arab ada yang dapat menyambung dan disambung, ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Nah, masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya. Seperti alif. Alif ini bisa disambungkan kepada yang sebelumnya. Contoh ma, mim dan alif. Tapi tidak bisa alif itu menyambung huruf setelahnya gitu ya. Itu contohnya. Nah, ada kalanya juga seperti wawu, itu bisa disambungkan kepada yang sebelumnya tapi tidak bisa menyambung ke sesudahnya itu. Nah, masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya, bisa di depan, tengah, belakang, atau terpisah. Seperti dal, ro itu bisa disambung, tapi dia tidak bisa menyambung ya. Ya, dapat disambung dan menyambung dan beberapa huruf yang hanya dapat disambung. Alif, wawu, dan ya itu sering disebut huruf ilat. Maka mereka memerlukan tanda vokal atau sakal, yaitu disambungkan dengan misalnya alif itu biasanya jatuh setelah fathah. Kemudian wawu itu jatuh setelah domah atau juga bisa fathah au contohnya ya. Kemudian kalau iya biasanya jatuh setelah kasroh atau bisa juga setelah fathah, tapi tidak bisa ya jatuh setelah domah. Oke.
Untuk dapat menulis huruf Arab, maka perlu menguasai huruf-huruf Arab berikut bunyinya. Ya, sebelumnya harus tahu guru itu tentang bunyi dan makharijul huruf. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, bagaimana cara membaca Al-Quran. Oke. Adapun tata cara menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar diantaranya adalah sebagai berikut. Tadi kita sebutkan bahwa arah menulis huruf maupun angka Arab dimulai dari arah kanan ke kiri, ya. Kemudian mengikuti bentuk huruf hijaiyah itu sendiri. Contoh menulis huruf alif. Nah, alif itu tegak lurus. Ia berdiri seperti tonggak. Nah, seperti pagar pembatas. Juga seperti angka 1. Biasanya guru kalau mencontohkan, maka mencontohkan di papan tulis, anak disuruh untuk praktek dan tidak hanya 1 kali. Maka berapa kali menulis berjajar-jajar sehingga bisa seperti menjadi pagar. Huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Nah, di antara 28 huruf hijaiyah yang dapat disambung tetapi tidak bisa menyambung antara lain adalah wawu, za, ro, dal, alif. Nah, huruf yang dapat disambung dan menyambung antara lain ini ada ba, ta, sa, ja, ha, kha, sin, shin, shod, dot, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ya, ha. Nah, ini bisa dia di tengah-tengah, artinya disambung kepada huruf sebelumnya ataupun dia menyambung huruf sesudahnya. Ya. Sekarang coba menggunakan salah satu dari penulisan medium atau metode penulisan Abana, ya. Standar penulisan diantaranya adalah ini Abana, itu dari alif, ba, dan nun. Ini Abana. Oke, 3 huruf tersebut dipakai sebagai standar penulisan kepada semua huruf hijaiyah. Walaupun di sana tidak memutlakkan dengan teori alif, ba, dan nun. Pembelajaran menulis Al-Quran metode Abana menekankan pada proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemandirian menulis dari setiap pelajar. Nah, kelebihan metode Abana itu apa? Yaitu dirancang untuk siapa saja yang ingin menulis Al-Quran dengan menekankan pada bidang penguasaan teknik menulis Al-Quran, dan metode Abana itu sederhana, mudah dan efektif yang hanya menggunakan metode menulis pada 3 huruf hijaiyah dan garis-garis pada buku tulis. Jadi patokannya adalah kayak pakai ba itu titiknya di bawah, itu titiknya di atas. Nanti ketika ta, sa adalah pengembangan dari tersebut. Ini diantaranya. Oke. Teknik menulis huruf mim contohnya itu pangkal melingkar kira-kira 1/4 di atas garis bawah. Ini ada ya pangkalnya mim. Itu melingkar 1/4 di atas garis bawah, berarti tadi kan pakai garis-garis, ada buku yang bergaris, kemudian dia 1/4-nya itu ada melingkar itu sedikit, kemudian ke bawah kira-kira 1/3 di bawah garis. Ini mimnya. Oke. Menulis huruf nun, ujung pertama 1/6 di atas garis. Nah, memang nih berarti cara mencontohkannya harus detail ya. Ada 1/6 di atas garis, kemudian lengkung melintas pada garis, kemudian turun kira-kira setengah garis bawah dan berhenti tepat di garis. Letakkan titik di tengah di antara 2 lengkung dan titik agak ditinggikan. Itu titik 1 karena nun. Ini adalah ceritanya metode Abana itu. Nah, demikianlah
materi ini bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Ini adalah hanya bagian kecil saja bagaimana teknik untuk menulis huruf hijaiyah atau menulis huruf Al-Quran. Demikian atas perhatiannya, terima kasih dan silahkan untuk bisa dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.